Kala indeks harga saham gabungan mulai bergerak positif pasca pengumuman hasil RUPS sejumlah BUMN, nilai tukar rupiah justru bergerak melemah. Pelemahan bahkan melampaui 2% hingga mendekati level krisis 1998. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia pada perdagangan Selasa kemarin, nilai tukar rupiah ditutup di level 16.622 per dolar Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Yulianti dengan NIM 0603 118232 8010 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Siti Fatimah MSI dan Ibu Yuliana SPD MPD. Halo Sobat Rupiah, tahukah kamu, pada tahun 2025 nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang signifikan, bahkan menembus level 17.000 per dolar Amerika Serikat usai lebaran, yang dimana ini merupakan titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Pelemahan ini dipicu oleh kombinasi faktor eksternal dan internal yang saling memperkuat tekanan terhadap rupiah. Di video kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai faktor penyebab, dampak, dan solusi dari menurunnya nilai tukar rupiah di tahun 2025. Yuk kita bahas bersama. Pertama, mari kita lihat dari faktor eksternal yang mempengaruhi rupiah. Kebijakan tarif impor yang ditetapkan oleh Amerika Serikat, termasuk tarif 25% terhadap beberapa negara mitra dagang seperti Kanada, Meksiko, dan Cina, serta kebijakan tarif resiprokal memperburuk ketegangan perdagangan global. Selain itu, penguatan dolar Amerika akibat kenaikan suku bunga The Fed membuat investor menarik dananya pada pasar negara berkembang termasuk Indonesia untuk mencari modal hasil yang lebih tinggi. Nah, gimana ya kalau kira-kira seluruh negara investor asing itu narik investasinya di negara Indonesia? Kira-kira makin turun gak sih nilai rupiah? Nah, jika dilihat dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah juga diperparah oleh defisit transaksi berjalan yang membengkak. Diperkirakan mencapai 1,18 hingga 2,3% dari PDB akibat ketergantungan impor yang tinggi di sektor retail, manufaktur, dan energi. Ketidakstabilan politik dan ekonomi domestik, termasuk anjloknya penerimaan pajak dan defisit anggaran yang melebar, turut menurunkan kepercayaan investor dan mempercepat capital outflow. Kondisi ini diperburuk oleh volatilitas pasar saham yang jatuh dan ketidaksiapan kebijakan moneter serta fiskal untuk membangun ketahanan ekonomi domestik yang tangguh. Kira-kira apa ya dampak yang terjadi jika nilai tukar rupiah itu menurun di Indonesia? Jadi dampak yang terjadi dari pelemahan rupiah ini sangat luas. Antara lain yang pertama, meningkatnya biaya impor bahan baku dan barang konsumsi yang berpotensi memicu inflasi. Yang kedua, membebani perusahaan dengan utang falas serta menurunnya daya beli masyarakat. Selain itu, volatilitas nilai tukar juga meningkat resiko ketidakstabilan pasar keuangan dan menurunkan kepercayaan investor asing. Nah, dari beberapa dampak yang terjadi, terdapat juga cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia, intervensi pasar valuta asing, kebijakan moneter yang adaptif, serta konsolidasi fiskal dengan efisiensi anggaran dan memperbaiki sistem perpajakan menjadi kunci untuk menstabilkan rupiah. Selain itu, percepatan industrialisasi dan diversifikasi energi penting untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperbaiki defisit transaksi berjalan. Komunikasi yang transparan dan stabilitas politik juga sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, menurunnya nilai tukar rupiah pada tahun 2025 merupakan hasil dari tekanan global yang diperparah oleh faktor domestik, dan penanganannya harus melibatkan langkah strategis menyeluruh agar ekonomi Indonesia tetap stabil dan berkelanjutan. Sekian pembahasan mengenai permasalahan menurunnya nilai tukar rupiah. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.